Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan saya Saiful Rahmat, dosen analisa sistem tenaga. Kali ini kita akan membahas tentang sistem per unit. Lalu, apa sih pentingnya dari sistem per unit ini? Nah, sistem per unit sendiri merupakan cara penyederhanaan suatu nilai perhitungan yang sangat bermanfaat dalam analisa sistem tenaga. Nanti di dalamnya kita akan membahas tentang saluran transmisi, beberapa trafo dan generator. Nah, perhitungan beberapa saluran transmisi yang berbeda tegangan, lalu juga karakteristik trafo yang berbeda-beda, juga generator yang memiliki parameter atau karakteristik yang berbeda itu memerlukan suatu perhitungan yang tentunya akan berbeda-beda tiap komponennya, sehingga perlu dilakukan suatu penyederhanaan suatu nilai terhadap nilai dasarnya, sehingga dapat dibentuk suatu nilai per unitnya. Lalu penyederhanaan perhitungan ini merupakan suatu nilai tertentu, misalkan daya yang ada dalam misalkan generator terhadap daya basis atau daya dasar yang ingin dijadikan rujukan. Lalu juga tegangan yang ada di peralatan dibandingkan dengan tegangan yang digunakan sebagai basis. Contohnya misalkan 120 kV ataupun 20 kV. Nah, itu nanti didapatkan perbandingannya atau kita sebut dengan per unitnya. Lalu juga ada arus dan juga impedansi ataupun admitansi ke dalam satuan per unit yang nantinya bila ingin dikonversikan ke dalam nilai yang sebenarnya bisa dirujuk kembali atau di-convert kembali ke dalam nilai referensi pembandingnya. Sistem per unit banyak digunakan dalam mengevaluasi aliran daya. Contohnya dalam gambar seperti ini, nah diketahui kan beberapa karakteristik dari power grid ataupun pembangkit yang masuk ke dalam sistem. Nah, pembangkit-pembangkit di sini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang kapasitif, induktif, dan lain sebagainya. Perbedaan karakter tersebut akan menghasilkan nilai pembangkitan atau daya yang berbeda-beda. Nilainya juga pasti akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pembangkit tersebut. Nah, nilai yang berbeda-beda ini tentunya akan rumit ya atau sulit untuk dilakukan penggabungan ataupun pembagian jika masih satuannya belum sama ya. Masih berbeda sehingga perlu konversi ke dalam bentuk yang lebih simple. Nah, makanya diperlukan sistem per unit ini supaya lebih simple. Misalkan kalau di generator kita tidak menyebutkan 16,7 megawatt plus J 1,94 mVAR. Nah, ini kan lebih panjang ya, ribet. Dan juga nanti kita harus mengetahui dari nilai konjugatnya ada di kuadran berapakah. Lebih simpel kalau misalkan di power grid 1 itu 0,5 PU. Nah, jika ingin mengkonversikan berapakah tegangannya, nanti kita diubah kembali ke bentuk referensinya. Misalkan dikalikan dengan referensi daya misalkan 20 MVA. Nah, itu lebih gampang ya dibandingkan harus ada nilai megawatt dan juga MVAR-nya, daya aktif dan daya reaktifnya. Ya, kembali lagi ke sistem per unit. Untuk per unit sendiri, biasanya rumus umumnya yaitu nilai aktual dibandingkan nilai dasar atau actual value dibandingkan dengan base value. Dari persamaan dasar di sana dapat dilihat bahwa yang pertama, nilai sebenarnya atau actual value dibandingkan dengan nilai referensi atau base value menghasilkan nilai per unit dari actual value itu sendiri. Misalkan, kita mempunyai suatu tegangan 150 kV, tegangan tinggi SUTT. Terus kita ingin menjadikan referensinya misalkan 100 kV. Atau misalkan dibalik ya, 100 nilai aktual value-nya 100 kV dibandingkan base value-nya 150 kV.
Sehingga nanti nilai per unitnya yaitu 100 dibagi 150 kV. Sehingga didapatkan 0, sekian ya per unitnya. Lalu untuk nilai basis dan nilai sebenarnya harus merupakan parameter yang sama. Sehingga misalkan untuk tegangan perbandingannya hanya didapat dari membandingkan nilai aktual value tegangan dengan base value tegangan. Tidak bisa menggabungkan misalkan aktual value 100 kV dibandingkan dengan base value tapi bukan tegangan, misalkan 100 megawatt. Itu tidak bisa dilakukan perhitungan per unitnya. Jadi harus seimbang antara tegangan dengan tegangan, arus dengan arus, ataupun daya semu dengan daya semu. Yang ketiga, nilai basis atau base value selalu merupakan bilangan real. Bilangan real mungkin telah dibahas di bilangan kompleks sebelumnya ya. Yang nilai A, kalau misalkan nilai imajiner itu yang ada nilai J-nya ya. Sedangkan nilai sebenarnya atau actual value itu bisa juga merupakan suatu bilangan kompleks ya. Jadi yang bagian bawah itu pasti bilangan real. Sedangkan untuk bilangan nilai basis itu nilai sebenarnya atau actual value itu bisa bilangan kompleks. Lalu bagaimana mengubahnya, Pak? Untuk mengubahnya, bilangan real ini biasanya mempunyai bentuk lain dalam bilangan kompleks juga. Contohnya 100 kV ya. Terus untuk nilai aktualnya 150 kV sudut 30. Nah, yang 100 kV ini bisa diubah ke dalam bentuk kompleks, yaitu 100 sudut 0 derajat. Sehingga nanti kita bisa melakukan operasi aritmatika dalam perhitungan per unit ini. Kalau tadi dalam bentuk bilangan bentuk polar ya. Untuk rektangular juga sama. Kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk yang sama terlebih dahulu, ataupun misalkan yang satu dalam bentuk polar, yang satu bentuk rektangular. Maka kita konversi terlebih dahulu. Setelah melakukan konversi, baru nanti didapatkan nilai misalkan polar semuanya, kemudian didapatkan nilai per unitnya. Seperti itu. Materi sebelumnya kan membahas tentang bilangan kompleks, sehingga diharapkan Anda semua sudah menguasai konversi dari polar ke rektangular ataupun rektangular ke polar. Lalu hal selanjutnya yaitu jumlah persatuan sama dengan jumlah persen. Artinya nilai per unit ini bisa diubah ke dalam bentuk persen, karena sama saja ya. Rasio dalam persen adalah 100 kali rasio per unit. Contohnya, voltase 70 kV pada basis 100 kV akan menjadi 70% atau 0,7 kali 100 dari persamaan sebelumnya. Ya, hampir sama ya. 70 kV dibanding 100 kV itu sama dengan 0,7 atau 70%-nya dengan nilai yang ada pada nilai basis, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, langkah awal dalam menggunakan per unit pada analisa sistem tenaga listrik adalah yang pertama menetapkan nilai basis atau base value untuk daya semu. Mungkin diingat-ingat kembali ya perbedaan antara daya semu, aktif dan reaktif. Kalau daya semu yaitu pertambahan antara daya aktif dan reaktif. Daya semu S ya yang berada di garis pinggir sana. Daya aktif yang di bawah, daya reaktif yang ada di samping. Pertambahan daya aktif dan reaktif di sini akan menghasilkan daya semu. Nah, kita tetapkan nilai basis terlebih dahulu untuk daya semu ini biasanya dalam satuan volt ampere atau VA. Pada prinsipnya, S-base dapat ditetapkan secara bebas, tapi dalam praktik ataupun penggunaan misalkan dalam simulasi, biasanya dipilih nilai 100 MVA atau 100 megavolt ampere.
Ya, yang pertama itu menetapkan nilai basis untuk daya semu ya. Yang kedua, menetapkan nilai basis atau base value untuk tegangan. V-base atau basis tegangan sama saja dengan S-base. Ditetapkan secara bebas, tetapi biasanya V-base pada praktik penggunaannya dalam simulasi menggunakan tegangan line to line. Tegangan line to line ini disesuaikan, misalkan untuk satu fasa itu 220, sedangkan untuk 3 fasa itu 380. Nah, istilah nominal tegangan line to line berarti nilai tegangan di mana sistem dirancang untuk beroperasi dalam kondisi seimbang. Artinya tidak ada pembebanan yang berat di salah satu line, sehingga diharapkan misalkan dari fasa R ke fasa S ke fasa T ke R, itu seimbang, kondisinya seimbang, tidak ada yang berat sama sekali ya, tidak ada yang berat sebelah, seperti itu. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu mencari nilai basis untuk arus. Nah, untuk menggunakan nilai basis ini mencarinya dengan menggunakan rumus dasar bahwa S 3 fasa sama dengan akar 3 dikali V dikali I. Sehingga maka untuk menggunakan arus basisnya, maka kita juga menggunakan daya semu yang 3 fasa basis yang tadi kita telah cari di awal, dibagi dengan akar 3 V-base atau tegangan basis yang nomor 2-nya ya. Sehingga nanti didapatkan nilai arus basis. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk 3 fasa, S3 fasa itu didapatkan dari S3 3 fasa basisnya atau daya semu basis 3 fasa dibagi akar 3 dikali tegangan base. Nah, untuk arus satu fasa biasanya ditulis dalam satuan kilovolt ampere atau megavolt ampere. Lalu juga untuk tegangannya dalam kilovolt. Sehingga untuk I basis atau I dasar yaitu perkalian antara pembagian antara daya semu dibagi pembagian daya tegangan dari 3 fasa. Sehingga kilovolt ampere basis dibagi akar 3 dikali kilovolt, kilovolt coret, sehingga didapatkan nilai ampernya ya. Satuannya nanti bisa dalam berupa ratusan kilo ampere ataupun misalkan dalam mega ampere ya, MA ya, kilo ampere atau mega ampere. Lalu untuk nilai keempat yaitu menetapkan nilai basis untuk impedansi. Nah, untuk nilai basis impedansi Z didapatkan dari persamaan Z base sama dengan V base dibagi I base atau tegangan basis nomor 2 tadi kita hitung ya. Dari perhitungan nomor 2 ini kemudian dibagi I base yang didapatkan dari perhitungan nomor 3. Atau sama dengan dalam bentuk lain V base kuadrat dikali dibagi S base atau daya semu basis. Atau dalam bentuk lain Z base ini atau Z basis bisa didapatkan dari tegangan basis dikuadratkan dikali 1000 per kilovolt ampere. Atau dalam bentuk megavolt ampere itu tegangan basis kilovolt kuadratkan dibagi megavolt ampere basis. Satuannya tetap ohm ya. Ini hanya konversi saja bentuk kilovolt ampere dan megavolt ampere di daya semunya ya.
Ya, setelah keempat komponen tersebut didapatkan, nilai S, nilai V, nilai I, dan Z, maka untuk mendapatkan nilai per unit untuk suatu nilai yang sebenarnya atau actual value, dilakukan dengan cara membandingkan seperti berikut ini. Contohnya, untuk menghitung V value per unit, itu kan V sama dengan I dikali Z. V-nya ditentukan V aktual, kemudian dibagi dengan V base. Lalu I kali Z yang aktual itu dibagi dengan I base dikali Z base. Ya. Jadi nilai yang aktual yang biasanya sudah tertera ya di awal, eh, nilai sekian-sekian, misalkan kilovolt, nilai sekian ampere. Nah, untuk yang base-nya biasanya dijelaskan tegangan referensi atau tegangan dasar yang digunakan adalah sekian. Nah, itu yang digunakan untuk V base dan juga yang I basisnya atau I base-nya. Sehingga nanti pembagian antara tegangan aktual dibagi tegangan basis itu didapatkan tegangan PU, atau perkalian antara IZ atau arus dikali impedansi aktual dibagi dengan arus basis dan impedansi basis sehingga menghasilkan arus per unit dikali Z atau impedansi per unit. Ya. Jadi perhitungan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu saling berurutan dan berhubungan ya. Jadi Anda harus seksama dan juga benar menghitungnya. Karena kalau salah dari salah satu langkah itu akan berakibat ke langkah selanjutnya. Jadi nilai daya semunya harus benar, nilai basis untuk tegangannya juga harus benar. Begitupun pula untuk arus dan impedansinya. Ya. Setelah nilai basis didapatkan untuk setiap parameter, maka nilai ZPU dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. ZPU, Z aktual dibagi Z base, atau dalam bentuk MVA biasanya Z MVA base, atau Z dikali MVA base, impedansi dikali dengan daya semu basis dibagi dengan tegangan basis dikuadratkan. Dalam hal ini kilovolt basis dikuadratkan. Atau dalam bentuk lain, ZPU sama dengan Z jika daya semunya dalam bentuk kilovolt ampere, maka Z dikali kilovolt ampere base atau basis dibagi dengan 1000 dikali kilovolt basis dikuadratkan. Itu untuk ZPU. Atau dalam penulisannya, sering juga per unit ini dalam bentuk persentase, seperti tadi dijelaskan ya. Per unit biasanya nilai persentase berapa persen dibagi 100 ya. Lalu untuk perhitungan sebelumnya, jika dalam persen, maka persen ZPU sama dengan Z dikali 100 dikali MVA base dibagi kilovolt base dikuadratkan. Lalu tak jarang dalam kondisi tertentu ketika menggunakan sistem PU terutama sekali untuk nilai impedansi, kita perlu mengkonversi nilai PU dari nilai basis yang lama ke nilai basis yang baru. Misalkan diketahui nilai basis yang lama itu 2 ohm, Z yang baru itu 5 ohm. Berarti kita harus konversi dulu. 2:5, dia dapatkan nilai PU-nya berapa. Kemudian nanti kita konversikan lagi ke dalam bentuk yang diinginkan. Ya. Nah, ini perhitungan rumusnya. ZPU yang baru itu adalah perkalian ZPU yang lama dikalikan dengan daya semu yang baru dibagi daya semu yang lama.
dikali daya semu basis yang baru dibagi daya semu basis yang lama dikuadratkan. Jadi ada perbandingannya ya. Dari yang lama ke yang baru dibagikan sehingga didapatkan nanti ZPU yang baru, yaitu perkalian impedansi yang lama dibagikan antara yang baru dengan yang lama dikalikan dengan tegangan basis yang baru dibagi tegangan basis yang lama. Atau dalam bentuk yang lain, impedansi yang lama dikalikan dengan daya basis yang baru dalam MVA dibagi daya basis yang lama dalam MVA. Ya. Ini rumus-rumus hubungan dasar yang tadi sudah dibahas. Nah, untuk tegangan satu fasa ataupun tiga fasa kurang lebih hampir sama ya. Jadi untuk yang contoh seperti ini ya, jika kilovolt ampere 3 fasa dasarnya adalah 30.000 kilovolt ampere, artinya ini daya semu dasarnya ya, daya semu dasar basis atau daya semu basis S base sama dengan 30.000 kilovolt ampere dan tegangan line to line dasarnya adalah 120 kV, di mana subskrip 3 phase dan line to line yaitu 3 fasa dan juga tegangan antar saluran. Maka besarnya daya semu dan tegangan tiap fasa adalah sebagai berikut. Untuk yang 3 fasa 30.000 kV ampere, sehingga daya setiap fasanya adalah 30.000 dibagi dengan 3 karena ada 3 saluran pengantar sehingga didapatkan 10.000 kV ampere. Sedangkan untuk tegangannya, tegangan tiap line to netral dasar itu dibagi dengan akar 3. Penjelasan tentang nilai akar 3 sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Sehingga didapatkan 120 kV dibagi akar 3. Tiap line to netralnya atau tegangan satu fasa line to netral sama dengan 69,2 kV. Seperti itu. Lalu untuk tegangan antar saluran yang sebenarnya sebesar 108 kV. Maka untuk tegangan dari saluran ke netral, ini kan antar saluran ya, 108 kV. Maka dari tegangan saluran ke netral, 108 dibagi akar 3, yaitu 62,3 kV. Jika kita ingin menghitung tegangan per unitnya, maka kita harus mencari tegangan dasarnya dulu. Tegangan dasarnya tadi sudah dibahas ya, 120 dibagi akar 3, maka didapatkan 69,2. Maka tegangan per unit untuk satu fasa adalah tegangan aktual saluran ke netral, yaitu 62,3 dibagi dengan tegangan dasar yang tadi 69,2 kV. 62,3 dibagi 69,2 sama dengan 0,90 per unit. Ya. Lalu untuk daya 3 fasa totalnya sebesar 18.000 kW. Kita untuk mencari daya 3 fasa per unit perlu untuk mengetahui daya 3 fasa base-nya. Dari soal sudah diberikan ya, bahwa untuk kilovolt ampere 3 fasa dasarnya yaitu 30.000 kilovolt ampere. Sehingga daya 3 fasa per unitnya yaitu daya 3 fasa aktual 18.000 kW dibagi dengan daya 3 fasa base atau 30.000 kV ampere.
18.000 dibagi 30.000 sama dengan 0,6 PU. Itu untuk daya 3 fasa. Untuk daya 1 fasanya, maka nilai daya 3 fasa tadi yang aktual dibagi 3. Sehingga 18.000 dibagi 3 sama dengan 6.000 kW. Sedangkan untuk daya 1 fasa basisnya, itu sudah dicantumkan juga berdasarkan perhitungan di sini. Kilowatt ampere 1 fasa dasar, maka hasilnya adalah 30.000 dibagi 3 sama dengan 10.000 ya. 10.000 kilowatt ampere. Kemudian daya 1 fasa per unit dihitung adalah 6.000 yang aktual tadi ya, daya 1 fasa aktual dari 18.000 dibagi 3 dibagi dengan daya 1 fasa basis 30.000 dibagi 3, 10.000. 6.000 bagi 10.000 sama dengan 0,6 PU. Lalu untuk impedansi dasar dan arus dasar dapat langsung dihitung dari nilai 3 fasa untuk kilowatt dasar dan kilowatt ampere dasar. Ini perhitungannya kurang lebih sama dengan perhitungan yang lain ya. Kita langsung ke contoh saja. Contoh, carilah jawaban dari contoh sebelumnya dengan cara kerja per unit. Kemudian dengan dasar tegangan berarti 4,4 kV dan arus dasar 127 ampere. Sehingga baik besarnya tegangan maupun besarnya arus menjadi 1,0 per unit. Dalam kasus ini, tentukan arus yang digunakan dan juga impedansi dasar. Ya, jawabnya maka impedansi dasar didapatkan dari tegangan 4,4 kV itu masih line to line ya, belum line to neutral ya. Sehingga perlu dibagi akar 3, kemudian untuk selanjutnya dibagi dengan arusnya, tegangan dibagi arus. Jadi Z sama dengan V per I dalam satu fasa ya. Karena ini masih 3 fasa, maka V-nya 4.400 harus dibagi akar 3. Ya, 4.400 dibagi akar 3, kemudian untuk arusnya sudah satu fasa 127 ampere, sehingga didapatkan 20 ohm. Karena besarnya impedansi beban adalah 1,0 per unit, artinya seimbang antara aktual dan juga dasarnya, maka impedansi kawat adalah 1,4 sudut 75 derajat dibagi dengan 20. 1,4 dibagi 20 sama dengan 0,07 sudut 75 derajat. Sudutnya 75 dikurangi 0 derajat ya. Nilai 20 ini, 20 yang ada di bawah, itu sebetulnya memiliki nilai sudut 0 derajat. Sehingga pembagian 1,4 dibagi 20 sama dengan 0,07. Sudutnya ini tinggal dikurangi. 75 dikurangi 0. 75 derajat. Z-nya sama dengan 0,07 sudut 75 derajat PU. Lalu untuk tegangan A ke N, yaitu 1,0 sudut 0, karena impedansi beban ini ya, ditambah 1,0 sudut min 30, dikalikan dengan 0,07 sudut 75 derajat yang didapatkan dari Z tadi ya. Sehingga kita perlu untuk mengalihkan terlebih dahulu perkalian yang bagian belakang. 1 dikali 0,07, 0,07
min 30 ditambah 75 sama dengan 45 derajat. Kemudian kita konversikan bentuk 1,0 sudut 0 derajat ke dalam bentuk, sebentar. Oh iya, ini ditambahkan jadi 1,07 sudut 45 derajat. Pertambahan ini ya, 1,0 sudut 0 derajat ditambahkan 0,07 sudut 45 didapatkan 1,07 sudut 45 derajat. Kemudian dikonversikan ke dalam bentuk rektangular. Didapatkan berarti masih dalam kuadran 1 ya. Kuadran 1 kita cari dulu nilai P-nya. Oh ya, kita cari nilai A-nya. Nilai A-nya terlebih dahulu, kemudian didapatkan juga nilai B-nya. Nilai A-nya yaitu P cos theta, nilai B-nya P sin theta. Tinggal dimasukkan ya. Sehingga didapatkan 1,0495 ditambah J 0,0495. Atau diubah kembali ke dalam bentuk polar sehingga didapatkan 1,051 sudut 2,70 derajat per unit. Ini untuk yang VAN-nya. Untuk VLN-nya, maka tinggal dikalikan dengan nilai tegangannya ya. Jadi 1,051 di sini dikalikan dengan 4400 kV dibagi dengan akar 3 untuk tegangan line to neutral atau satu fasa. Sehingga didapatkan 2670 volt atau 2,67 kV. Jika untuk mengetahui tegangan 3 fasa, maka tinggal dikalikan 1,051 dikalikan langsung saja 4400 volt atau 4,4 kV sehingga didapatkan 4,62 kV. Ya. Lalu yang selanjutnya mengubah dasar kuantitas per unit. Kadang-kadang dalam impedansi per unit untuk suatu komponen dari suatu sistem dinyatakan menurut dasar yang berbeda dengan dasar yang dipilih untuk bagian dan sistem tersebut berada. Karena semua impedansi dalam bagian suatu sistem harus dinyatakan dengan dasar impedansi yang sama, maka dalam perhitungannya kita mempunyai cara untuk mengubah impedansi per unit dan suatu dasar ke dasar yang lain. Yaitu per unit impedansi itu di perkalian antara impedansi aktual dalam ohm dikalikan daya semu basis dalam kilovolt ampere dibagi dengan tegangan basis kilovolt dikuadratkan dikali 1000. Ya. Atau dalam bentuk yang baru dan lama, jika impedansi per unit berbanding lurus dengan kilovolt ampere dasar dan berbanding terbalik dengan kuadrat tegangan dasar ya. Karena itu untuk mengubah impedansi per unit menurut suatu dasar yang diberikan menjadi impedansi per unit menurut suatu dasar yang baru. Jadi impedansi yang baru per unit itu Z yang diberikan per unit juga, lalu tegangan dasar dikuadratkan, tegangan dasar yang diberikan dibagi dengan tegangan baru dasar yang diberikan itu dikuadratkan, dikalikan dengan daya semu dasar yang baru dibagi dengan daya semu yang diberikan, daya semu dasar yang diberikan. Contohnya sebagai berikut ya. Kita langsung ke contoh saja. X merupakan suatu reaktansi generator yang diketahui sama dengan 0,25 per unit
didasarkan atas rating yang tertera pada nameplate generator, yaitu tegangan 18 kV, 500 MV ampere. Dasar untuk perhitungan, nah ini di sini basis adalah 20 kV, 100 MVA. Lalu hitunglah X dengan dasar yang baru. Maka dari persamaan 2.30 di sini, Z baru didapatkan dari perkalian Z baru yang diberikan dalam per unit, dikalikan kilowatt dasarnya terlebih dahulu. Kilowatt dasar yaitu 18 kilowatt, ya, dibandingkan dengan yang lamanya 20 kilowatt yang menjadi dasarnya, ya. Ini yang baru, ya, 18.500 itu yang baru. Yang jadi dasar adalah 20.100, sehingga 0,25 yang per unit ini dikalikan dengan perhitungan 18 dibagi 20 dikuadratkan, dikali dengan tegangan yang baru dibagi tegangan dasar dibagi yang baru 500 ini. Ya, jadi berbanding terbalik, ya, antara yang baru dan yang lamanya di sini. Jika tadi yang baru tegangannya itu di atas 18 dibagi 20, maka untuk yang MVA-nya atau daya semunya dibalik. Jadi yang lama dulu, ya, dibagi yang baru. Perkalian ini akan menghasilkan 0,0405 PU. Atau dalam perhitungan yang lain, bisa juga diukur dengan perkalian 0,25 dikali 18 kuadrat dibagi 500 dibagi dengan 20 kuadrat dibagi 100. Ini tinggal dibagi saja, ya, perkalian silang yang 500 naik ke atas sehingga dibagi dengan 18 kuadrat, terus yang 100 pindah ke bawah sehingga 20-nya dikuadratkan dibagi dengan 100. Ya, hasilnya sama saja 0,045 PU. Ya, cukup sekian perkuliahan tentang sistem per unit. Kita selanjutnya akan membahas tentang komponen simetris. Jadi harus dipelajari dulu sampai benar-benar menguasai perubahan perhitungan antara per unit untuk daya, tegangan, arus, dan impedansi. Kemudian untuk mengubah nilai per unit yang baru ke lama, itu harus benar-benar dikuasai sebelum maju ke slide selanjutnya. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.